Kenapa gara-gara dikeluarkan dari grup WA, dibunuh, gara-gara parkiran, gara-gara berebut cewek. Kenapa otaknya nggak jalan? Oke, silakan. Tanya mama yuk. Tanya mama yuk. Ayo. Silakan Bu Rina. Mau tanya tentang perang Palestina. Dengan banyaknya korban, banyak dampak dari perang tersebut, seperti dampak psikologis. Bagaimana antisipasinya, Ma? Atau hal kecil apa yang bisa saya lakukan sebagai saudara muslim? Seperti doa sebagaimana, dan sumbangannya kemana, Ma? Oke, ya Bu, kita mengerti. Sekarang seluruh dunia rame-rame ngebelain orang Palestina. Kecuali yang di pihak mereka. Kita berusaha dimanapun kita mengumpulkan donasi. Sekecil apapun termasuk talim-talim kelas RW. Ini saya lakukan. Kemarin kita di Monas. Tapi apakah cukup? Tidak. Karena saat ini ngomong sampai ke buncah mulut kita. Sampai berbusa mulut kita. Merubah keadaan enggak? Enggak merubah keadaan. Kita teriak, kita maki-makilah orang Israel. Kita bela-belain cuman hanya demo. Nggak ada bekasnya. Tapi sekarang udah kita melakukan ini semuanya. Yuk kita berusaha mengumpulkan donasi. Insya Allah walaupun tertutup. Tapi dengan kudrat ibadat Allah ada celah-celah. Bisa masukkan donasi ke sana untuk membantu mereka. Ya. Minimal untuk makanan. Ya. Karena kemarin mama lihat ada bapak-bapak di situ di Palestina tuh. Cerita dia kecuman makan timun doang. Ya. Di sana kan sumur Ma'murullah Jinawi. Ini bayangkan lebih dari 100 tahun terus dihantam. Bertubi-tubi. Non-stop. Na'udzubillah min dzalik. Luar biasa. Makanya kita bantu dengan doa. Kalau sekian juta manusia berdoa. Allah yang menyatakan. Ud'uni astajib lakum. Minta yang terbaik buat mereka. Kita berpikir. Seandainya kita di pihak mereka, bagaimana kondisi kita? Ya. Anak, suami, istri, betul. Kemana pergi? Tapi aksi kemarin dilakukan di tanggal 5 itu juga tidak hanya di Indonesia, di negara-negara lain pun. Betul. Walaupun itu insya Allah akan ada efeknya, melihat reaksi-reaksi banyak negara. Betul. Tergerak hatinya. Betul. Untuk menolong, meringankan beban dan seterusnya. Berdoa semuanya kita, mudah-mudahan hati nurani orang-orang yang jahat ini dibuka oleh Allah, dilunakkan oleh Allah. Bukankah yang menciptakan hati manusia Allah? Ya. Amin. Ya. Jadi kemarin saya ketemu dengan seorang bapak yang beliau juga ikut membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Ketika tahun 2016-an kalau tidak salah datang ke sana, disambutnya itu justru kalau kita ke hotel dikasih minum istilahnya welcome drink. Soalnya langsung ketika tahu ada para orang dari luar mau masuk mau membantu, diserang mah. Dilihat mana yang mundur, mana yang maju. Ada yang mundur, dia maju terus. Sekarang anaknya ikut di sana, bapaknya sudah kembali di Indonesia. Luar biasa. Tapi anaknya masih di sana dan komunikasi terputus dari 2 hari lalu. Ini adalah keberanian yang tidak semua orang memilikinya. Ini luar biasa. Dan Allah berikan kekuatan, hati nurani, kekuatan fisik, kekuatan mental. Semua diberikan oleh Allah demi menolong orang yang teraniaya. Ya betul. Dan di sana katanya anak-anak itu bermain sambil lihat ke atas. Iya. Iya. Karena nggak ada tenangnya. Iya. Jadi lagi main, bom, meledak langsung meninggal. Masya Allah. Anda bayangkan ada yang masuk sekolah, ngumpul ngungsi, sekolahnya dibom. Di gereja dibom juga, masjid dibom juga. Tabarakallah. Katanya ibu-ibu itu ketika melepas anaknya pergi sekolah, dia tidak pernah tahu apakah dia akan kembali lagi atau tidak. Betul, sangat-sangat. Karena emang kenyataan. Ya. Bu Rina, apakah sudah terjawab? Sudah. Terima kasih Mama. Mangga Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sekarang mereka udah gak bisa sekolah. Sekolahnya sudah luluh lantak. Iya. Rumah sakit dibom. Iya. Ambulan dibom, iya. Sekolah dibom. Iya. Bahkan katanya pers aja kan sebetulnya di peraturan itu tidak boleh. Tidak boleh. Dihajar juga. Makanya ini kenapa sudah nggak punya hati nurani. Kalau orang berperang normal yang diserang itu kan
base camp tentara yang diserang. Iya, iya. Ini monggo, jadi sudah membabi buta. Karena hati nuraninya udah nggak jalan, maka yang jalan hanya nafsu. Yang penting habis, kita luluh lantakan, kita ratakan mereka dengan tanah. Kita lihat gambarnya tiap hari. Kita punya rumah bocor yang dibetulin. Ini sampai pada hancur luar biasa. Tapi insya Allah, Allah akan terus melindungi. Insya Allah, insya Allah. Oke, kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan berikutnya. Siapa yang mau nanya? Yang ini dulu. Silakan Ibu. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Cahrum Nida dari Majelis Taklim At-Taqwa, Lubuk Linggau, Palembang, Sumatera Selatan. Oke. Tanya Mama yuk. Ayo. Ya, silakan. Tanya Ma. Kita sering melihat dari televisi, media sosial, dan media cetak. Sering terjadinya pembunuhan antara sesama teman. Kadang-kadang hanya karena WA group. Bagaimana hati nurani yang bersangkutan, apakah masih bisa diperbaiki? Terima kasih Ma. Ini mah ada yang WA group, salah satu anggotanya dikeluarkan sama adminnya. Si yang dikeluarkan datengin si admin tersebut, nanya kenapa saya keluarin. Udah gitu langsung ditusuk, kena dadanya, kena jantungnya, meninggal. Hanya karena dikeluarkan dari grup WA. Oke, kita lihat sejarah. Ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih putranya Ismail. Dia kan bermimpi. Falamma balagha ma'usaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni wa'adbahuka fanzur madza tara. Apa langsung disembelih? Tidak. Nanya dulu sama anaknya, bagaimana pendapatnya. Tapi ternyata dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, Ismail gak disembelih. Dalam titik nadir kalau kita banyak di ujung-ujungnya banget. Ya Allah, last minute lah akan disembelih, digantikan dengan kambing gibas yang dikorbankan oleh Habil, putranya Nabi Adam. Sekarang, kenapa Allah mengajarkan, mempertontonkan, ngasih contoh manusia tidak jadi disembelih, tidak jadi dikorbankan, diganti dengan kambing gibas? Artinya Allah mengajarkan manusia begitu mulia, tidak layak dikorbankan. Walaqad karramna bani Adam. Aku muliakan turunan Adam. Tapi apa yang menggantikannya? Kambing. Kambing binatang. Maksud Allah apa? Manusia jangan dikorbankan. Yang wajib dikorbankan dari diri kita manusia, sifat kebinatangan. Rakus, buas, tamaruk, serakah, egois, pengen menang sendiri. Itu yang wajib dibuang. Kenapa gara-gara dikeluarkan dari grup WA, dibunuh, gara-gara parkiran, gara-gara berebut cewek. Kenapa? Otaknya nggak jalan, akal sehatnya nggak jalan, nafsunya yang jalan. Rasul mengatakan, hubbuka li syai'in yu'mi wa yusimu. Cintamu kepada sesuatu menyebabkan engkau buta, engkau tuli, yang tidak layak dikerjakan. Makanya orang yang takwa wal kalbila ghaib, kealikan hawa nafsu. Orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya, tapi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Mereka bukan orang yang takwa, tapi mereka pengikut setan.